Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra, NIM 22067006, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal yang diberikan pada learning, yaitu yang pertama, apa itu toleransi linear? Toleransi linear merujuk pada perbedaan maksimum yang diperoleh antara dimensi aktual dari suatu objek dan dimensi yang diinginkan atau yang diukur. Hal ini menunjukkan beberapa dekat objek yang dibuat dengan dimensi yang diinginkan atau yang ditetapkan. Toleransi linear dinyatakan dalam satu panjang, seperti milimeter atau inci, dan sering digunakan dalam pembuatan dan produk suku cadang mesin, produk elektronik, dan produk teknik lainnya, di mana dimensi yang tepat presisi akan sangat penting. Selanjutnya soal yang nomor 2, bagaimana prinsip toleransi linear? Prinsip toleransi linear adalah bahwa dalam pembuatan produksi, dimensi aktual dan suatu objek selalu memiliki selisih atau toleransi maksimum, yang selisih atau toleransi maksimumnya diperoleh dengan dimensi yang diinginkan atau yang diukur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penggunaan peralatan yang mungkin memiliki keakuratan yang terbatas, perubahan suhu dan kelembapan yang dapat mempengaruhi dimensi bahan atau komponen, serta variasi dalam proses produksi. Toleransi linear dibagi menjadi dua, yaitu toleransi positif dan negatif. Toleransi positif adalah jumlah maksimum dengan mana dimensi aktual dapat melebihi dimensi yang diinginkan atau yang diukur. Sementara toleransi negatif adalah jumlah maksimum dengan mana dimensi aktual dapat lebih kecil dari dimensi yang diinginkan atau yang diukur. Toleransi linear yang lebih ketat membutuhkan presisi yang lebih tinggi dan produksi, sehingga akan memerlukan biaya yang lebih tinggi dan waktu produksi yang lebih lama. Prinsip penerapan toleransi linear memastikan bahwa produksi yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan memungkinkan untuk produksi massal yang efisien dan konsisten. Hal ini juga memungkinkan bagi para insinyur dan produsen untuk menentukan spesifikasi yang memadai untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi kualitas pelanggan. Selanjutnya soal yang ketiga, kapan toleransi linear digunakan? Toleransi linear dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dan industri yang memerlukan ketelitian dalam ukuran atau dimensi objek atau komponen. Beberapa contoh penggunaan toleransi linear antara lain: yang pertama, industri manufaktur. Toleransi linear sering digunakan dalam proses pembuatan mesin dan komponen mekanik untuk memastikan bahwa ukuran dan dimensi yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, konstruksi. Toleransi linear juga sangat penting dalam konstruksi, bangunan, dan infrastruktur untuk memastikan bahwa elemen-elemen yang terpasang berada dalam posisi yang benar dan sesuai dengan desain. Yang ketiga, elektronik. Dalam industri elektronik, toleransi linear digunakan dalam proses produksi komponen seperti papan sirkuit tercetak dan semikonduktor untuk memastikan akurasi dan spesifikasi yang diperlukan. Yang keempat, otomotif. Toleransi juga sangat penting dalam produksi kendaraan bermotor untuk memastikan bahwa semua komponen sistem bekerja dengan presisi dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam semua aplikasi ini, toleransi linear digunakan untuk memastikan bahwa ukuran dan dimensi yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Toleransi linear dapat berbeda-beda tergantung pada aplikasi spesifikasi yang diperlukan. Selanjutnya yang soal nomor 4, berikan contoh aplikasi penerapan toleransi linear dalam gambar. Toleransi linear adalah ukuran seberapa dekat suatu objek atau komponen dengan dimensi yang diinginkan. Contohnya, jika kita membuat sebuah poros dengan diameter 10 mm, maka toleransi linear akan mengukur seberapa dekat poros tersebut dengan diameter yang diinginkan. Dalam toleransi linear sering digunakan untuk menggambar perbedaan antara dimensi yang diinginkan dengan dimensi yang sebenarnya. Berikut adalah contoh aplikasi penerapan toleransi linear pada gambar. Misal kita memiliki gambar berikut ini.
Gambar tersebut memiliki sebuah kotak dengan dimensi 10 mm kali 10 mm. Namun jika kita ingin menambah toleransi linear pada gambar tersebut, kita dapat menggunakan tanda kurung yang diberi tanda panah ke dalam dan keluar kotak seperti berikut. Tanda kurung yang diberi diberi panah menunjukkan bahwa dimensi yang diinginkan dalam 10 mm, namun toleransi linear diberikan sebesar 0,2 mm. Artinya dimensi kotak dapat bervariasi dengan antara lain 9,8 mm hingga 10,2 mm dan masih tetap dianggap dalam toleransi yang diterima. Contoh di atas menunjukkan bagaimana toleransi linear dapat diterapkan pada gambar untuk memperjelas dimensi yang diinginkan dan memperhitung toleransi dalam proses produksi. Selanjutnya, soal yang nomor 5, apa dampak dari ketidaksesuaian toleransi yang dibuat pada gambar teknik? Ketidaksesuaian toleransi yang dibuat pada gambar teknik dapat memiliki beberapa dampak negatif, tergantung pada aplikasi dan kegunaan dari komponen yang direncanakan. Komponen yang direncanakan beberapa dampak negatif mungkin timbul dari ketidaksesuaian toleransi, antara lain kesulitan dalam perakitan. Jika toleransi yang tidak sesuai diterapkan pada komponen yang dirancang untuk dirakit dengan komponen yang lain, maka dapat terjadi kesulitan saat melakukan perakitan karena komponen mungkin tidak pas dan tidak dapat ditempatkan dengan benar. Yang kedua, kinerja yang buruk. Jika toleransi yang tidak sesuai dengan yang diterapkan pada komponen kunci seperti bagian mesin, kinerja seluruh mesin dapat terpengaruh dan tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kegagalan sistem. Jika toleransi yang tidak sesuai diterapkan pada komponen yang dirancang untuk berinteraksi dengan sistem lain, maka dapat terjadi kegagalan pada sistem tersebut. Yang keempat, biaya tambahan. Jika toleransi yang tidak sesuai diterapkan, maka bisa menyebabkan biaya tambahan untuk menghasilkan atau memperbaiki komponen yang tidak sesuai dengan toleransinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan toleransi yang tepat diterapkan pada teknik gambar untuk memastikan bahwa komponen atau sistem dapat berfungsi dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Mungkin sekian saja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.